sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ya, Sabar mau daki Monas. Udah mau daki Monas. Visualnya apa sih? Tanya. Ayo, Pak. Sabar itu. Kalau tujuannya itu untuk memberikan support ya, semangat untuk negara kita ini ya. Yang utama untuk teman-teman difabel itu yang sudah terdaftar seperti saya juga biar semangat lagi. Terutama itu kalau yang di kantor-kantor juga ada yang tidak semangat, biar mereka bergairah untuk semangat bekerja dan kawan-kawannya. Seperti itu. Kenapa pilih Monas? Karena Monas itu mempunyai ikon sejarah yang luar biasa ya. Monas itu ada di Jakarta, seperti itu. Kapan sih? Pelaksanaan rencana tanggal 8 Desember. Jadi ini adalah kelanjutan dari ekspedisi yang dilakukan oleh Sabar setelah dia mendaki Elbrus dan Kilimanjaro pada tahun 2011. Nah, rencananya tahun depan Sabar akan mendaki Aconcagua dan Kartens di Papua. Monas memang dipilih sejak lama sebetulnya, dan bicara dengan Pak Gubernur juga sudah sejak beberapa waktu lalu. Dan alhamdulillah baru bisa bertemu hari ini. Bapak nanti mau nonton nih Bapak pendakiannya sendiri? Ya, kan saya diajak daki juga. Dia pendaki nanti Pak ikutan? Iya. Nggak tahu. Ya tahu yang jelas. Ya ini kan ikon Jakarta, juga ikon nasional. Saya kira kalau ada yang mendaki di sana, saya kira ini benar. Sahabat tadi memberikan sebuah motivasi, sebuah semangat. Saya kira tidak hanya untuk teman di Mabel, tetapi juga saya kira untuk seluruh masyarakat kita ya, bahwa kita ingin mengingatkan agar sebuah semangat dari Monas. Itu dapat sejarah juga berarti katanya Pak? Dapat sejarah baru berarti? Iya. Iya. Nggak tahu dakinya ini pakai tali. Pakai tali dengan 2 tali, satu pengaman inti, satunya antisipasi. Seperti itu. Menimbang Mas Pak? Ya, enggak mikirin Mas saya. Pikirannya Mas Sabar. Sabar. Kalau saya mau ikut gimana caranya? Boleh. Nanti pakai 2 tali, Pak. 2 tali gimana? Jadi 4 tali. Bapak 4 di tali. samping saya di sini. Nanti kalau andai kata Bapak sudah capek, saya tarik juga sama yang dari atas juga. Capek dari berat ya? Enggak berat. Kalau kita coba enggak berat semuanya. Jadi itu pakai roll dengan teknik kita ya. Pakai roll full body harness. Bapak tinggal diri. Nah, nanti didampingin sampai ke atas pasti. Dan setelah sampai atas baru dipindahin tali, baru turun. Jadi Pak ya? Alat ID itu. Daki Monas juga Pak? Apanya? Apa berarti ntar daki Monas nih Pak? Lihat dulu sih. Nggak lihat nanti sudah. Ya, hitung dong. Kalau beliaunya emang jago ya. Kalau dulu masih muda ya enggak. Bapak suka naik gunung juga Pak? Hah? Bapak kan naik gunung juga? Ya beda kan, naik ini kan manjatnya lain. Basicnya dapat apa? Apanya? Basicnya punya lah. Ada. Berat Mas lah. Yang bilang. Ya. Sudah Pak? Baik, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Apa ini sih pertanyaan ini Pak, iseng-iseng ini
ini nih Pak. Jadi kan panggung politik nih sekarang juga ada yang disebut katanya ada namanya ada dukun-dukun klinik-klinik nih Pak. Panggung politik apa segala macam ada sosok politisi yang dia untuk memenangkan sebuah pilkada atau apa klinik gitu Pak, ke dukun Pak. Nah, komentar Bapak gimana tuh Pak? Masa tanya klinik-klinik ke saya. Kalau saya rasional aja lah. Rasional. Jadi rasional itu artinya kalau mau ikut pilkada, ya apapun ya mempersiapkan diri. Direncanakan dengan baik, diorganisasi dengan baik, dan melaksanakan pendekatan ke masyarakat dengan baik. Sama yang penting itu, nggak ada yang lain. Masa Pak Bali, zaman nggak gini masih konik, mengelenek. Itu dia juga bilang katanya tujuan kenapa sih pada tudingnya Bapak sering ke makam-makam keramat gitu Pak. Ke makam keramat gitu. Oh tiap hari di sini ke makam. Ya, kalau kita nyekar paling ke bapak saya, ke bapak itu, bapak mertuanya itu aja. Apanya? Yang jelas sudah disiapkan persiapan menuju ke sana sudah di organisasi dan muka-muka organisasi ini nggak digunakan. Ya mesti kan distribusi logistik harus cepat, kemudian distribusi perahu-perahu harus cepat, dan terutama mengenai keamanan warga, masalah listrik, masalah stroke itu yang harus didahulukan. Anak-anak juga, tapi sudah banyak lagi yang sudah saya pesan kepada mereka. Ya kemudian sudah 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu sudah terus kita lakukan. Apanya? Udah disiapkan. Nggak pakai presentasi. Bu Ani kayaknya ada sinyal-sinyal. Sukses. Lentir dulu. Ya. Teman lama. Iya. Pak, Bu Ani kayaknya ada sinyal-sinyal untuk Semanggi apa Sangkra? Bu Ani kayaknya ada Apanya? sinyal-sinyal untuk koalisi dengan PDIP dari kemarin. Aduh. Gimana? Mengenai koalisi, mengenai politik, tanyakan ke partai, tanyakan ke DPP. Jangan tanyakan ke saya. Sama Pak Edi. Makanya ke situ arahnya. Apanya? Bapak mau dipasangi sama Pak. Tanyakan ke DPP, tanyakan ke Bapak selaku yang di partai. kan Bapak Edi. Udah masalah saya jawab lagi, kan bosenin, saya udah nggak ngurus coba capres. Bosenin ya Pak ya? Masalah gitu bosenin. Bapak yang Enggak, yang bosen nanti yang dengerin, yang baca. itu kan yang nanti kalau lagi bagus ada renovasi kota akan pengurangan teknologi ya ditutup Pak, jangan ditutup Pak, datang Apa, itu juga hanya kecil-kecil aja. Nggak ada lah 300 meter itu. Dan itu kan diganti yang jemput juga gede, ganti yang sumber juga gede, yang ganti yang kiri hari juga gede. Belum yang kecil-kecil yang kita punya 1 hektar, 2 hektar. Apalagi itu pun banyak sekali kita itu ambil ini. Ya, saya belum ngerti totalnya berapa meter atau berapa hektar, belum ngerti. Tidak, tetap bertambah terus setiap tahun, percaya.
warga Pesanggerahan mengeluh kalinya nggak dikeruk-keruk Pak. Warga Pesanggerahan mengeluh kalinya nggak dikeruk-keruk. Ini sama Ciliwung, ini sama kali lain. Gimana Pak? Dikeruk-keruk, nggak dikeruk-keruk gimana? Dikeruk saja, ini udah pernah saya ajak ke sana toh. Sekarang itu di sana baru pemasangan sipal untuk melebarkan sungai. Problemnya berhenti ada di 1, 2, 3 titik karena pembebasan tanahnya tidak Belum rampung gitu Pak. belum selesai. Masalah ganti rugi, sehingga proyek itu nggak bisa berjalan. Ini masalah itu aja. Bukan karena Pemprov nggak mengeruk Pak. Apa? Bukan karena Pemprov nggak mengeruk kan Pak. Ya kalau ganti ruginya selesai keruin semuanya. Ganti rugi Mana itu yang belum di Pak ganti rugi itu keruk, ya keruk. Sekarang ini tersebar loh, di sungai-sungai kecil saja, coba dilihatlah semua. Ada eskavator semua di situ. Yang sungai-sungai kecil, yang sungai-sungai gede lihatlah. Yang di waduk gede-gede saya lihat aja, ada 20 eskavator, semuanya proses ngeruk semuanya. Pak proses ganti rugi itu yang harus pakai BPN itu ya Pak? Harus pakai BPN itu ya, nggak pakai panitia pembebasan tanah yang aturan pusat itu. Enggak, itu yang kalau yang gede lah. Yang ini kebetulan masih bisa dengan cara aturan lama. Tapi memang belum sambung apanya harganya. Nanti mungkin saya turun minggu depan untuk Jor W2 sama Kali Pesanggerahan. Saya mau lihat betul problem aslinya itu apa. Harga tanah, tidak cocokkan harga. Kalau nggak cocok, misalnya Jor, nggak cocok. Tol itu sudah berjalan di sini, berhenti di sini, disambung lagi. Apakah nggak mau kita selesaikan? Ya mesti konsinyasi, saat tinggal di pengadilan, terus proyek tetap berjalan. Kalau saya gitu, masuk sungai juga gitu. Ini untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Harganya diundang sendiri sama mereka. Ini kan sudah bukan NJOP, sudah lewat appraisal yang sudah dihitung kan. Itu aturan. Untuk Pak siswa SMA 46 ada sebagian yang belum terdaftar sekolah Pak. Tanya ke kepala sekolahnya lah, atau kepala seksinya, atau kepala paling buru, kepala dinas. Masa tanya gitu Kepala dinas nggak saya. dihubungi Pak. Tapi katanya ini mereka kami bilang udah coba apa katanya? Sudah menawar. Bentar aja. Izin Pak, minta bocoran. Oh, gambarnya aja belum kok. Berarti belum ketemu Pak? Pak, Belum ketemu. Gambarnya saja belum, FS-nya aja belum, mau bicara apa gitu. sekali lagi Mas. Gambar Giant Sibo aja belum, FS aja belum, masih tahun depan. Mau bicara apa? Dengan investor, siapapun investornya. Pak soal Tapi setuju Pak. Apanya? Tapi setuju kalau perusahaan kami minta Yang ngambil tender proyek. Itu kan ada proses lelangnya. Kamu ngerti enggak sih? Kalau di pemerintahan ada proses lelang, proses terbuka, semuanya apapun. Pak, Oh, gampang sekali. Pak balik ke pohon yang di Sudirman Sisi Mangaraja Pak. Hah? Itu berarti memang pohon-pohon ditebang dan diganti ke Pohon RTH apa? lain ya Pak. Pembangunan MRT. Untuk pembangunan MRT yang tadi pertama. Ya, diganti. Jadi itu MRT-nya ganti. Satu pohon ganti 10 pohon ganti 100. Tapi tidak di situ, tidak di Jalan Sudirman. Tidak di situ. Kalau di situ ada di situ. Kalau di situ, kalau ada Ya, lahan. kalau masih ada lahan di situ, tanam di situ. Kalau enggak ganti. Iya Pak. Aduh, cabut pensiun apa lagi? itu Pak. Itu apa enggak kendaraan orang Pak? Apanya? Tanyalah anunya apa aturannya ke di sini. Kita nggak apa gitu nggak apa tuh masa. Tapi yang jelas kita ingin memberikan efek jerak itu aja. Kalau dari kebijakan umumnya, mengenai teknis seperti tanyakan di sini. Rencana
usulan kalau ada dibuatkan zona kabupaten ini bagaimana? Apa usulan untuk dibuat Belum mikir ke sana. Tanyakan di Sub lah, sangat teknis. Terus Pak, kalau udah? lokasi binaan pasar minggu pedagangnya mengeluh, Pak, tanggapannya gimana? apanya? Mengeluh pedagangnya karena konsumennya berkurang gitu, Pak. Ya kalau pengen rame, Konsumennya berkurang, Pak, soalnya. iya kalau pengen rame, lebih rame, jualannya di Sudirman Tamrin. Wah, rame banget itu. Ya pastilah. Oh, membandingkannya waktu dulu jualan di tengah jalan di trotoar ya pasti di situ jauh lebih ramai. Lalu larang mobil yang di dekat. Solusinya, itu. Pak? Kira-kira solusinya kira apa? Solusinya, Pak? Pedagang itu sebetulnya ngerti apa sih yang harus apa dilakukan, ngerti lah. Jadi tidak tiap-tiap seperti ini tanyakan ke saya. Yang jelas kita akan promosikan pasar itu, tidak hanya pasar minggu, tidak hanya blok G, semuanya kita mulai untuk promosi. Tetapi yang namanya promosi, misalnya kita sudah promosikan, ya kan, harga jeruk di situ 1.000, padahal di tempat lain hanya ada 500, laku enggak? Ya kan? Kemudian yang jual di situ jualnya pisang goreng, padahal masyarakat senang pisang rebus, laku enggak? Artinya berjualan itu sangat tergantung produknya, sangat tergantung harganya, kompetitif tidak, sangat tergantung pelayanannya, yang melayani bagus enggak, sangat tergantung banyak hal. Tidak hanya harus ramai, tidak ramai, hanya masalah tempat, tidak. Kita buat restoran di tempat yang gang sempit pun, warung makan gang sempit, kalau enak dicari orang. Ya, Ya, Pak. ya. Mana, Pak? Motor ya, Pak. Ikut ke lapangan, kita mau cek lagi masalah banjir. Terus, ya ini mau cek terus. Cek di Pesanggerahan, di Mijami, bukan ke Pluit, mau saya cek. Ini mau saya cek gimana sih, baru itu dijawab. Pak, konsep quick respon itu gimana, Pak? Tuh, Pak? Apanya? Apa terkait penanganan banjir juga quick respon itu, Pak, emergency quick respon? Ya ini juga saya mau lihat yang ada di mana, Abdul Muiz, nanti kantornya seperti apa, sehingga apa kesiapan itu betul-betul kita pede gitu loh. Oh ya, nanti kalau ada apa-apa berarti saya harus di kantor yang mana dan melakukan apa. Pak, hari ini ada demo lagi nih Pak, minta kenaikan lagi untuk demo. Hari ini ada demo lagi. Nggak apa-apa dong, demo aja. Tetap akan segitu aja nanti Pak untuk UMP-nya? Iya, saya kira kita ngerti lah bahwa itu sudah hitung-hitungannya kan sudah kita sudah jelimet sekali, juga melihat bukan kita ya, maksudnya di Dewan Pengupahan ya, yang hitung-hitung dan kemudian kita cek kalkulasi lagi juga, saya kira ya dengan keadaan ekonomi yang turun seperti sekarang ini, ya kan, kemudian dolar juga kuat dan rupiah melemah. Yang ketiga ini yang juga perlu saya sampaikan, dari DKI kan juga sudah memberikan bahwa kesejahteraan kan tidak harus hanya dalam bentuk masalah upah kan. Kita kan juga sudah memberikan, itu meringankan beban. Kartu Jakarta Sehat di bidang kesehatan, kartu Jakarta Pintar di bidang pendidikan, perumahan untuk pekerja untuk buruh nanti sekarang itu sudah selesai. Itu di daerah Pak yang lain tidak diberikan, dan di sini kita berikan. Tapi poin itu yang yang sering tidak dimasukkan dalam penghitungan komponen biaya, padahal ini mengurangi banyak sekali. Ya. Kapannya? Ya, 2441. Ya. Bukan mentok di situ, itu sudah lewat penghitungan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan loh, bukan gubernur. Ya. Pak, koordinasi dengan instansi lain, Pak. Ragunan itu kebun binatang. Iya, Pak, katanya satu hari. Pak Juki, katanya ada 1 hari libur. Oh iya. Kita seminggu berapa hari libur ya?
Dua. Kalau kita nggak ada libur. Nah, kenapa tuh Pak alasannya Pak? Ada 1 hari libur di Ragunan. Ya tanyakan ke Ragunan lah. Kalau dari Pak Jokowi sendiri gimana tanggapannya? Tanya ke Ragunan, masa urusan kayak gitu ya tanyakan ke saya. Ya binatang itu biar nggak stres juga perlu libur gitu. Kadang-kadang piknik ke puncak gitu juga perlu. Ya, jadi gratis, perlu loh. Diajak ke puncak piknik itu juga perlu binatang-binatang itu. Pak, Kayak gitu ditanyakan ke saya. Tapi biar nggak stres ya binatang itu perlu juga istirahat, nggak ditonton orangnya juga stres juga. Terus Pak benar nggak Pak? Masuk Ragunan nanti gratis Pak? Kapannya? Pak? Masuk Ragunan kata Pak Jokowi gratis nih. Siapa kok gratis gimana? Sekarang 4.000, yang lain sudah 20.000, sudah 30.000. Coba lihat di Bandung, di Surabaya, di Jogja sudah, kita ini masih 4.000. Jadi rencana gratis itu ada nggak sih Pak nanti? Gimana sih mau rencana gratis? Pak, Kita sekarang 4.000, mungkin mau kita justru mau dinaikkan kalau diperlukan, kalau enggak ya 4.000. Pak, untuk menggandeng pihak swasta nggak Pak? Apanya? Kan menggandeng pihak swasta nggak Pak? Apanya? Untuk Ragunan sendiri? Oh, ada. Jadi murni dari Pemprov? Iya, dari APBD nggak ada. Dari dulu nggak pernah kita berbicara. Karena di situ fungsi utamanya Ragunan itu adalah fungsi konservasi. Ingat loh ya, bukan fungsi rekreasi yang pertama. Fungsi konservasi flora dan fauna. Fauna dan flora. Yang kedua baru fungsi rekreasi, yang ketiga ada fungsi edukasi, pendidikan, lain-lain. Pak, untuk pengurukan waduk Pluit akan dilanjutkan dengan CSR Pak? Apanya? Ini yang mau saya cek, Kenapa Pak berhenti sampai tanggal 9 November Pak ya? Nah, ini mau saya cek. Ya, bisa aja. Banyak saya kira banyak. Mungkin saya juga mau cek ini mau dialihkan ke tempat yang lain atau mungkin anggarannya ya memang hanya sampai itu. Tapi kan bisa aja. Hujan belum puncaknya Pak. Apanya? Hujan kan belum puncaknya. Oleh sebab itu ini mau saya cek. Oh. Nah Pak, Nanti tak beritahu lagi. Pak banyak pengendara motor yang berhenti di bawah motor atau jembatan dan emperan toko pada saat hujan Pak. Ya, Itu urusannya Satpol PP. Sudah saya beri tugas khusus Satpol PP untuk ngurusi pengendara sepeda motor yang ngiyup, yang berteduh di bawah. seperti apa tuh Pak? Apanya? Dia tidak boleh. Tungguin di situ. Saya sudah perintah. Pak, Kan sudah, ini kira-kira sudah 3 hari sudah berjalan. Ini nggak dilihat sih. Ada wacana lagi untuk kontraflow Pak, untuk Baswe supaya kontraflow untuk supaya bisa Belum. Bapak terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait Pak.